Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah atas nikmat bermajelis ilmu, dan bersyukur kepada Allah atas nikmat ketaatan kepadanya. Semoga hal ini mengantarkan keberkahan pada umur kita semua. Semoga dengan bertambahnya usia kita, bertambah ilmu dan bertambah amal soleh, serta bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kajian kita adalah tentang keajaiban Asmaul Husna yang akan secara rutin kita kajikan di kajian Ahad Berkah setiap hari Ahad ba'da sholat maghrib hingga waktu menjelang isya. Sedikit banyak akan kita sampaikan secara berurutan Asmaul Husna dan mengungkap rahasia-rahasia di baliknya. Dan pada kesempatan ini kita akan mulai mengkaji membahas tentang lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari tema besar keajaiban Asmaul Husna kita turunkan ke dalam judul kecil Ma'rifatullahi li ma'rifatin nas. Mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenali hakikat diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa urgensinya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Urgensinya di dalam surat Al-Hasyr, surah yang ke-59 di ayat 19, Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun." Allah mewanti-wanti kita semua, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang telah melupakan Allah, tidak mengenal Allah. Dan karena melupakan Allah atau tidak mengenal Allah, maka mereka itu dijadikan Allah lupa pada diri mereka sendiri, yaitu mereka lupa akan jati diri mereka sebagai manusia, lupa akan jati diri mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika humul fasikun, sehingga mereka dalam menapaki dan menjalani kehidupan di dunia adalah orang-orang yang berbuat kefasikan. Ada perkataan ahlul hikmah, man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Ini sengaja kami tampilkan sebab seringkali perkataan ini disandarkan kepada perkataan Rasul. Padahal perkataan ini bukanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan hanyalah perkataan ahlul hikmah saja. Dan para ulama mengutip perkataan ini sebab memang perkataan ini tidaklah keliru, tidaklah salah. Man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimallahu ta'ala menjelaskan, siapa yang mengenali dirinya lalu mendapati pada dirinya ada potensi-potensi kebaikan, ada kekuatan, ada kehebatan, maka hendaklah dia mengenali bahwa Allah lebih hebat, lebih kuat dan lebih dahsyat dari dirinya. Dan siapa yang mengenali dirinya bahwa pada dirinya ada kekurangan, ada kelemahan, ada ketidaksempurnaan, maka hendaknya dia menyadari bahwa dia butuh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dan tidak tersentuh padanya kekurangan sedikit pun. Karena itulah perkataan ini perkataan yang tidak menyelisihi ayat. Kalau dalam konteks ayat, siapa yang lupa Allah, Allah jadikan orang itu lupa pada dirinya, yaitu dalam arti orang tersebut akan lupa akan jati dirinya sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang diciptakan untuk ibadah. Maka dalam upaya kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari perkenalan Allah di surah yang mulia, di surah yang sudah kita hafalkan bersama, di surah Al-Ikhlas.
Bunyi ayatnya Allah berfirman, "Qul katakanlah huwallahu ahad." Dialah Allah ahadun yang maha tunggal. Allahus somadu. Allah adalah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, dan segala sesuatu membutuhkan Allah. Lam yalid walam yulad. Dia Allah tidak beranak, walam yulad, dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang setara, serupa, semisal dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal nama dan sifat, dalam hal kekuatan, dalam hal kemampuan, dan dalam hal perbuatan. Baik, mari kita mengurai ayat-ayat yang mulia ini untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengenalan yang sesuai dengan haknya. Kita mulai pada ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah ahad yang maha tunggal. Ayat ini berisi perintah kepada setiap jiwa untuk mengucapkan penuh keyakinan tanpa keraguan bahwa Allah itu maha tunggal, Allah maha esa. Karena itulah ayat ini mengisyaratkan perintah untuk mengenal Allah, tapi bukan sekedar pengenalan dan pengetahuan biasa, melainkan pengenalan dan pengetahuan yang melahirkan kesadaran untuk menghambakan diri kepadanya. Karena itulah kita mesti mengenali Allah dengan pengenalan yang benar, pengenalan yang sesuai dengan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat-ayat yang berisi perintah untuk kenali Allah. Ada 16 ayat di dalam Al-Quran berisi perintah untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 16 ini perlu ditambahkan satu ayat lagi, yaitu surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, kenalilah Allah, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Berarti ada 17 ayat. Ada 17 ayat di dalam Al-Quran berisi perintah untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan 17 ayat ini, ya, ternyata ayat-ayat ini menyuruh kita untuk mengenali Allah melalui Asmaul Husna. Ayat-ayat yang mulia ini berisi perintah untuk kita mengenali Allah melalui Asmaul Husna, nama-namanya yang mulia. Nah, ikhwatal iman, ahibazani Allah wa iyyakum, kita mulai dari mengenali makna, arti dari lafaz Allah. Apa arti lafaz Allah? Lafaz Allah artinya adalah al-ma'luh. Apa itu al-ma'luh? Al-ma'luh artinya yang maha diibadahi, yang maha disembah. Itu arti dari al-ma'luh. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berhak diibadahi? Kenapa Allah berhak disembah? Jawabannya adalah karena Allah memiliki Asmaul Husna. Itu jawaban yang paling tepat. Kenapa Allah berhak disembah? Kenapa Allah berhak diibadahi? Karena Allah memiliki Asmaul Husna. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah mengatakan walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki Asmaul Husna fad'uhu biha. Maka beribadahlah kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah, maka berhajatlah kepada Allah, pemilik Asmaul Husna itu. Nah, karena itulah yang menjadi alasan yang sangat kuat kenapa kemudian
kita tidak boleh menyembah patung. Kenapa kita tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh menyembah api, menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah bebatuan, dan lain sebagainya? Apa alasan yang paling tepat untuk kita katakan bahwa semua makhluk yang dipertuhankan oleh makhluk itu tidak berhak disembah? Semua makhluk yang dipertuhankan oleh makhluk tidak berhak disembah. Kenapa? Karena semua makhluk yang disembah, yang dipertuhankan oleh makhluk itu tidak memiliki asmaul husna. Itu jawabannya. Kenapa pohon tidak berhak disembah? Karena pohon tidak memiliki asmaul husna. Kenapa api tidak berhak disembah? Api tidak memiliki asmaul husna. Api tidak bisa membedakan mana barang bagus, mana barang tidak bagus. Dilahapnya. Apabila kemudian api menemukan barang bagus, dilahapnya. Menemukan barang buruk, dilahapnya juga. Nggak bisa dia membedakan. Tidak memiliki ilmu api itu. Dan lain sebagainya. Maka alasan yang tepat kenapa makhluk yang dipertuhankan tidak berhak disembah meskipun dipertuhankan oleh sebagian orang adalah karena makhluk-makhluk tersebut yang disembah itu tidak memiliki asmaul husna. Kenapa Allah berhak disembah? Allah memiliki asmaul husna. Sehingga apabila kita memiliki hajat untuk terkabul, maka datanglah kepada Allah, berlarilah menuju Allah. Karena apa yang kita hajatkan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala pengabulannya. Apapun yang kita hajatkan, yang kita inginkan di kehidupan ini, jawabannya ada pada Allah, maka berlarilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebut berlari karena hajat kita kepada Allah itu adalah daruriyat, fitrah, sesuatu yang sangat tidak bisa kita tidak berhajat sama Allah. Maka jangan lambat kalau menuju Allah, berlari, bersegera menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Asmaul husna, karena tadi kita sudah sepakat kenali Allah melalui asmaul husna. Asmaul husna secara garis besar terbagi dalam dua kategori. Ya, secara garis besar asmaul husna terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, asmaul husna yang memperkenalkan Allah sebagai Zul Jalal. Yang kedua, asmaul husna yang memperkenalkan Allah sebagai Zul Jamal. Karena itulah kemudian lafaz Allah itu lafaz yang menunjukkan Zul Jalali wal Jamal. Lafaz yang menunjukkan bahwa Allah pemilik asmaul husna yang menunjukkan kemahatinggian, kemahaperkasaan, dan juga lafaz yang menunjukkan Allah itu pemilik kemahalembutan, kemahamuliaan, penuh kasih sayang, cinta, dan seterusnya. Nah, apabila kita mengenali Allah sebagai Zul Jalal, berarti kita akan mengenali nama-nama Allah yang menjelaskan Allah itu maha tinggi, maha perkasa, maha kuat, maha hebat, maha menghidupkan, dan maha mematikan, dan lain sebagainya. Itu adalah asmaul husna yang memperkenalkan Allah sebagai Zul Jalal. Lalu kemudian asmaul husna yang memperkenalkan Allah sebagai Zul Jamal, yaitu Allah maha mulia, Allah maha lembut, Allah maha kasih sayang, dan lain sebagainya. Ya. Ihwatal iman ahibba azanillahu wa iyyakum ajmain. Apa dampaknya kita mengenal asmaul husna? Apa dampaknya? Dampaknya bagi jiwa kita jika kita mengenali Allah sebagai pemilik asmaul husna. Dampaknya adalah apabila kita mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, bahwa Allah itu adalah Zul Jalal, Allah pemilik nama-nama yang menunjukkan kemahahebatan, maha kuat, maha tinggi, maka akan hadir di dalam jiwa itu al-khauf. Kenapa al-khauf tidak hadir di dalam diri kita?
Karena kita tidak mengenali Allah sebagai Zul Jamal, sebagai Zul Jalal. Ya. Karena kita tidak mengenali Allah sebagai Zul Jalal, maka tidak hadir rasa takut kepada Allah dalam hati kita. Para pedagang, kenapa mereka curang dalam takaran, dalam timbangan? Karena mereka tidak mengenali Allah sebagai Zul Jalal. Para pejabat, kenapa mereka berani melakukan perbuatan korupsi, perbuatan mesum, perbuatan zina? Karena mereka tidak mengenal Allah sebagai Zul Jalal. Di kota Kendari ada seorang pejabat tanpa saya sebutkan namanya, yang kemudian dengan kekuasaan dan powernya meminta kepada ajudannya, pengawalnya untuk mencarikan anak gadis yang mau menemani satu malam di kamar hotel. Ketemu anak gadisnya, ketemu. Sebab banyak juga anak gadis yang butuh uang. Akhirnya dibawalah anak gadis tersebut di sebuah hotel yang telah ditentukan oleh sang pejabat tadi. Dan kemudian terjadilah perzinahan pada malam tersebut. Dan qadarullah, Allah takdirkan sang pejabat itu meninggal dalam keadaan berzina. Ini terjadi di wilayah kota Kendari. Sang pejabat meninggal dalam keadaan berzina, meninggal dalam pelukan wanita yang bukan istrinya. Si perempuan nyadarnya itu di pagi hari. Di pagi hari baru sadar ketika ternyata laki-laki yang telah memeluknya itu sudah menjadi jasad yang kaku. Maka dia pun teriak histeris. Sebab boleh jadi itu pengalaman pertama dia dipeluk oleh mayat. Histeris hingga kemudian orang-orang dari luar mendobrak pintu dan akhirnya terlihatlah apa yang terlihat, dan berita pun dengan cepatnya tersebar. Lalu media kemudian memposting dengan judul yang bombastis, seorang pejabat disebut namanya mati dalam pelukan wanita yang bukan istrinya. Heboh dan gempar berita pada hari itu juga. Coba kalau dia yakin dan dia mengenal Allah sebagai Zul Jalal, bahwa Allah maha mematikan, akan takut dia berzina kalau Allah matikan dia dalam keadaan berzina. Ikhwatal iman, di dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 19, Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Kalau kita mengenali Allah sebagai Zul Jalal, bahwa Allah berikan nikmat penglihatan dan Allah bisa mencabut nikmat penglihatan ini kalau kita menggunakan mata kita menonton film-film porno. Kalau kita mengenali Allah sebagai Zul Jalal, masihkah kita berani menonton film porno? Tidakkah kita takut dan khawatir dengan kita menonton tiba-tiba Allah mencabut penglihatan kita? Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengenali Allah sebagai Zul Jalal akan menghadirkan al-khauf di dalam jiwa, rasa takut kepada Allah. Dan apabila kita mengenali Allah sebagai Zul Jamal, Allah maha lembut, Allah maha mulia, Allah maha penuh cinta dan kasih sayang, maka akhirnya di dalam jiwa kita akan hadir al-mahabbah dan ar-roja. Akan hadir di dalam diri kita kecintaan kita beramal soleh. Karena yang memerintahkan kita beramal soleh adalah Allah yang maha penuh cinta dan kasih sayang, yang maha tahu hajat-hajat kita, sehingga kita beribadah kepada Allah dengan penuh pengharapan, dan Allah maha mengabulkan hajat, membuat kita semakin mencintai ibadah, semakin kita penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita kepadanya, agar Allah memuliakan kita, mengasihi kita, menyayangi kita. Maka ihwatal iman ahibazani Allah wa iyyakum, perpaduan al-khauf, al-mahabbah, ar-roja sebagai sifat yang hadir ketika kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan kesempurnaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah para ulama mengatakan
rukunnya ibadah itu adalah al-mahabbah, ar-roja, al-khauf. Artinya kita tidak akan pernah benar-benar merasakan kelezatan, kenikmatan beribadah kecuali dengan kita mengenali Allah sebagai Zul Jalal dan sebagai Zul Jamal. Baik, kita lanjutkan ihwatal iman. Sebagai langkah awal untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, sebagai langkah awal untuk kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman kepadanya untuk selalu menyebut namanya, untuk selalu membiasakan lisan kita ini basah dengan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Sering-seringlah sebut nama Allah. Pertanyaannya, apa hikmahnya? Kenapa kita mesti memperbanyak menyebut nama Allah? Ya karena tentu menyebut nama Allah itu adalah langkah awal untuk kita mengenali Allah. Ikhwatal iman, kalau kita benci pada seseorang, maka jangankan kita menyebut nama orang itu dengan kebaikan, mendengarkan namanya saja disebut dan dipuji orang kita nggak suka. Jangankan kita yang akan menyebut namanya dengan kebaikan, dengan pujian, orang saja yang menyebut namanya dengan pujian kita nggak suka dengar. Kita nggak bakal mau menyebut namanya sering-sering. Makanya orang yang kita cintai itu akan sering-sering kita sebut namanya. Sesuatu yang kita sukai kita akan sering sebut-sebut. Sebab mafika yada'u fifika, apa yang terdapat di dalam hatimu itu akan terpanggil keluar dalam lisanmu. Kalau di hati kita mencintai sesuatu, lisan kita akan banyak menyebut sesuatu itu. Nah, langkah awal untuk menumbuhkan cinta di hati kita kepada Allah, langkah awal untuk kita mulai mengenali Allah dengan pengenalan yang baik, latih dulu, biasakan dulu lisan kita banyak menyebut nama Allah. Kita fahami, kita resapi menyebut nama Allah atau tidak, biasakan dulu. Biasakan dulu. Kita sebut nama Allah, ya Rahman, ya Karim. Kita fahami maknanya, kita resapi kedalaman makna di dalam hati kita atau tidak, belakangan. Sebut dulu, latih dulu, menyebut nama Allah, membiasakan nama Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun pikiran kita itu menerawang kemana-mana gitu, nggak fokus pada makna la ilaha illallah. Latih dulu, biasakan dulu. Biasakan dulu. Sebab dengan sering menyebut sesuatu akan menumbuhkan rasa cinta. Sebab masuk kebaikan melalui lisan akan bermuara ke dalam hati. Ikhwatal iman, apa hikmahnya kita mesti menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya? Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama adalah bahwa dengan kita selalu menyebut nama Allah akan membebaskan jiwa kita dari jiwa munafik. Munafik itu yuzhiru al-imana wa yubtinu al-kufr. Munafik itu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Itu munafik. Allah pengen kita menjadi mukmin yang haqqan, mukmin yang benar, bukan mukmin yang abal-abal, mukmin yang benar. Nah, indikator mukmin yang bukan abal-abal itu adalah membiasakan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Karena orang munafik haqqan tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Maka Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina, sungguh orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, maka Allah memperdayai mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka orang munafik itu menegakkan salat, qamu kusala, salat ditegakkan dalam keadaan malas.
dia tidak merasakan kenikmatan dalam ibadah. Yura'unan nas, mereka bersemangat ibadah kalau dilihat orang. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Nah, sebagai pengejawantahan bahwa kita bukan orang munafik, maka lisan kita harus banyak basah dengan menyebut nama Allah. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah dengan banyak menyebut nama Allah berarti kita dididik untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Karena orang munafik itu disebutkan oleh Allah sedikit menyebut nama Allah, berarti orang munafik tidak banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa bisa demikian? Karena di dalam Al-Quran terjadi pengulangan lafaz Allah sebanyak 2669 kali. Lafaz Allah adalah lafaz Asmaul Husna yang terbanyak. 2669 kali perulangannya. Sehingga apabila kita buka lembaran Al-Quran secara acak, kita akan dapati pada lembaran yang terbuka itu, pada halaman yang terlihat oleh kita, ada lafaz Allah bahkan berulang beberapa kali dalam satu halaman. Artinya, siapa yang membaca Al-Quran pasti banyak menyebut nama Allah. Siapa yang membaca Al-Quran pasti banyak menyebut nama Allah. Karena orang munafik itu tidak banyak menyebut nama Allah, berarti orang munafik itu tidak berinteraksi dengan Al-Quran, tidak banyak membaca Al-Quran. Kalaupun dia baca Quran, itu karena ria'an nas, pengen ria di hadapan manusia. Maka kita dalam keadaan ramai, dalam keadaan sepi, bacalah Al-Quran. Luangkan setiap hari waktu baca Al-Quran. Sebab dengan itulah kita akan merasakan hadirnya kenikmatan mengenali Allah di hati kita. Dan yang ketiga, dengan selalu kita menyebut nama Allah, akan hadir kecintaan di hati kita, akan hadirlah kerinduan di hati kita, dan ketergantungan dalam jiwa seorang hamba kepada Allah dalam semua hajatnya. Maka seolah-olah, kata para mufasir, ayat yang kedua itu Allahus Somad hanya difahami atau dirasakan oleh orang-orang yang mengenali Allah dan membiasakan pengenalan dengan Allah melalui memperbanyak menyebut nama Allah. Maka kalau kita tidak banyak menyebut nama Allah, tidak mengenali Allah, kita tidak akan pernah merasakan makna dari Allahus Somad. Kita tahu artinya, tapi merasakan kekuatan makna Allahus Somad kering di hati kita. Kita tidak merasakan itu, ya. Kita tidak merasakan betapa kita itu harus bergantung kepada Allah dalam semua hajat kita. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Padahal Allah telah menegaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad, Al-Balad di ayat yang keempat, bahwa manusia diciptakan yang manusia secara tabiat, manusia secara zat pasti akan mendapatkan kesulitan dan kepayahan dalam hidup. Apa hikmah terbesarnya manusia diciptakan Allah dalam kepayahan dan dalam kesulitan? Agar supaya manusia sadar dia butuh Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Surat Fatir ayat yang ke-15. Wahai manusia, kamu butuh Allah dan Allah tidak butuh kamu. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Karena Allah maha kaya dan Allah maha sempurna. Jadi Allah mentakdirkan kita hidup di dunia selalu ada kepayahan, selalu ada kesulitan, supaya kita sadar kita itu butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Butuh Allah adalah fitrah. Maka siapa yang tidak butuh Allah keluar dari fitrah. Siapa yang keluar dari fitrah, hancurlah hidupnya. Kereta api atau komuter lain sekencang apapun, no problem selagi dia di atas rel, berjalan di atas rel. Tapi kalau keluar dari rel terjadi musibah yang luar biasa. Rel itu adalah fitrah bagi kereta. Maka manusia apapun hajatnya, apapun kepentingannya di dunia, selagi dia berusaha mendapatkan hajat
dan tetap berada di atas rel aman. Dia mau jadi polisi nggak ada masalah selagi di atas rel. Dia mau menjadi pengusaha sukses, no problem selagi dia berada di atas relnya sebagai manusia, sebagai muslim, yaitu di atas fitrah. Apapun profesi dan jabatan, silakan kita raih selagi kita berada di atas rel kita, di atas fitrah kita, yaitu apa? Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Jangan keluar dari itu. Baik. Ikhwatal iman, mari kita masuk kepada ayat yang kedua. Allahus Samad. Allah tempat bergantung padanya segala sesuatu. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang hamba yang mengenal Allah pasti akan bergantung kepada Allah dalam semua urusannya. Tapi mereka yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mengenal Allah yang akan bergantung kepada Allah. Makanya kalau kita mengenal Allah, kita tidak akan butuh lagi khodam dari kalangan jin. Maka mereka yang membutuhkan khodam dari kalangan jin supaya selamat dari begal, supaya selamat dari para penjahat, dari para perampok, dari para pencuri, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membutuhkan ilmu kebal dan untuk mendapatkannya harus dititipkan jin masuk ke dalam tubuhnya atau bertempat di bagian tertentu di organ tubuhnya, itu tanda dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mengenal Allah, dia akan mengucapkan hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu orang yang mengenal Allah. Cukuplah Allah bagiku. Apalagi yang kita butuhkan? Apa yang kurang dari Allah? Allah sebaik-baik penjaga, Allah sebaik-baik penolong, Allah sebaik-baik pelindung. Kita nggak butuh yang lain. Kita hanya butuh membaguskan husnuzon kita kepada Allah, bahwa kita sebagai hamba hanya dan hanya bergantung kepada Allah. Jika seorang hamba telah bergantung kepada Allah, maka dialah yang disebut sebagai pribadi muslim sejati. Jadi pribadi muslim sejati itu adalah yang bergantung kepada Allah. Nah, siapakah muslim sejati? Siapakah muslim sejati? Muslim sejati itu adalah yang sangat sadar akan eksistensi dirinya, bahwa hidup dan matinya dia adalah untuk persembahan hidup kepada Allah, adalah untuk persembahan waktu, tenaga, pikiran, harta dan segala potensi yang Allah titipkan padanya untuk Allah dan karena Allah. Karena itulah ikrarnya muslim sejati itu di dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai dengan ayat 163. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inilah ikrar kita. Inilah muslim sejati yang sadar bahwa dia punya ikrar kepada Allah, janji dengan Allah untuk direalisasikan. Maka muslim sejati adalah yang betul-betul menyadari bahwa dia membutuhkan Allah dalam kehidupan ini. Baik, mari perhatikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita tidak bisa mengurai panjang lebar tentang makna dan juga mengurai contoh-contoh daripada apa yang kita uraikan dan jelaskan dikarenakan waktu. Jadi kita persingkat dan percepat. Perhatikan ayat yang ketiga dan yang keempat. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dua ayat ini menegaskan bahwa Allah itu maha tinggi dan maha mulia. Dalam hal apa kemahatinggian dan kemahamuliaan Allah? Karena tadi kan kita pahami Allah itu Zul Jalal wal Jamal. Zul Jalal maha tinggi, Zul Jamal maha mulia. Allah itu maha tinggi, maha mulia dalam empat hal berdasarkan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah maha tinggi lagi maha mulia dalam empat hal. Pertama, Allah itu maha tinggi dan maha mulia dalam zatnya. Zatnya Allah lam yalid walam yulad. Zat Allah tidak diperanakan dan tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya apa? Kalau zatnya Allah lam yalid walam yulad, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak diawali dengan permulaan
dan tidak ada yang akhir setelah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang awal sebelum Allah dan tidak ada yang akhir setelah Allah. Karena Allah lam yalid walam yulad. Sesuatu yang diadakan berarti ada yang ada sebelumnya dia. Dan apabila kemudian dia diperanakan berarti kemudian ada yang akhir setelahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lam yalid walam yulad menjelaskan tidak ada yang awal sebelum Allah dan tidak ada yang akhir setelah Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini menjelaskan kemahatinggian dan kemahamuliaan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, dalam kemampuannya dan juga dalam perbuatannya. Dan ini harus diingat, Allah Maha tinggi, maha mulia dalam 4 hal ini. Kenalilah perbuatan Allah terhadap hambanya. Sebab tadi kita harus tahu Allah itu maha tinggi lagi maha mulia dalam perbuatannya. Dan perbuatan Allah itu terhadap hambanya hanya 2. Harus kita kenali ini. Perbuatan Allah terhadap hambanya hanya 2. Pertama, perbuatan Allah kepada hambanya hikmah. Yang kedua, perbuatan Allah kepada hambanya rahmat. Fahamilah bahwa perbuatan Allah terhadap hambanya, jika Allah menginginkan hikmah pada hambanya, maka Allah akan menguji hamba dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kalau kita mendapati ujian tidak menyenangkan dalam hidup, berarti akan ada hikmah kalau kita bersabar menghadapi ujian yang tidak menyenangkan. Apabila Allah menginginkan kita mendapatkan rahmat, maka muqaddimah rahmat itu menyenangkan. Artinya kita diuji Allah dengan hal yang menyenangkan. Kapankah kita mendapatkan rahmat? Setelah kita mampu bersyukur atas nikmat kesenangan. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan kami uji kamu dengan hal-hal yang menyenangkan sebagai ujian. Kalian harus mampu melewati ujian yang tidak menyenangkan dan ujian yang menyenangkan. Maka perbuatan Allah terhadap hambanya adalah hikmah dan juga rahmat. Ikhwatal iman, sebagai kesimpulan dari kajian kita adalah bahwa arti dari lafaz Allah adalah inti dari tujuan penciptaan manusia. Sebab tujuan penciptaan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata inti tujuan penciptaan kita merupakan arti dari lafaz Allah. Karena lafaz Allah adalah al-ma'luh, yang maha berhak diibadahi. Yang kedua, perintah mengucapkan huwallahu ahad itu harus meliputi hati, lisan dan juga perbuatan supaya kita tidak seperti orang munafik. Yang ketiga, bukti seorang hamba mengenal Allah adalah dengan bergantung padanya, berhajat padanya. Dan yang keempat, ridho dengan perbuatan Allah terhadapnya. Kita harus ridho. Karena ridho dengan perbuatan Allah ada kalanya tidak menyenangkan dan ada kalanya menyenangkan. Jangan kita ridho dengan Allah hanya karena kita dapati perbuatan Allah menyenangkan saja bagi kita. Ada perbuatan Allah yang tidak menyenangkan, maka kita harus ridho demi kita mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatal iman wal akhwat fillah azani Allah wa iyyakum, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini berkenaan dengan the miracle of Asmaul Husna, keajaiban pada Asmaul Husna, dan kita mulai mengkaji mendalami tentang lafaz Allah melalui surat Al-Ikhlas. Insyaallah pada kesempatan Ahad berkah berikutnya akan kita mulai mengenal nama Allah Ar-Rahman. Nakhtafi bihadzal qadar. Nas'alullah ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.